Halo semua, saya Iqbal. Kalian sedang menyaksikan Talking with. Nah, saat ini telah hadir di tengah kita sosok birokrat ulung yang terkenal atau bahasa anak mudanya famous, Pak. Famous di Sumatera Barat atau lebih spesifiknya masyarakat Padang Panjang dan sekitarnya. Beliau merupakan PJ Wali Kota Padang Panjang, Bapak Sony Budaya Putra APMSI. Benar ya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, saya panggil Bapak PJ boleh, Pak? Boleh. Boleh ya, Pak ya. Oke. Nah, ini sudah kali keberapa, Pak, ke kantor regional 12 BKN Pekanbaru? Kalau nggak salah saya sudah yang ketiga nih. Oh, sudah yang ketiga. Oke, luar biasa. Perjalanan lancar ya, Pak ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Dan semoga nyaman selama perjalanan podcast kita, Pak, beberapa waktu ke depan. Amin. Nah, rekan-rekan ASN dimanapun berada, setelah gelombang tsunami pemilu di beberapa bulan lalu, kita juga akan menyambut tsunami berikutnya ya, Pak ya, di pilkada serentak yang akan terlaksana beberapa bulan lagi. Nah, untuk itu, topik kita pada hari ini, kita akan membahas netralitas ASN menghadapi pilkada serentak 2024. Nah, Bapak PJ dengan NIP yang menunjukkan bahwa Bapak telah menjadi CPNS sejak tahun 1995 ya, Pak ya? Iya benar, Pak. Masya Allah. Dan jabatan terakhir Bapak adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang. Iya. Dan mungkin Bapak boleh membagikan sedikit pengalaman terkait penerapan prinsip netralitas ASN selama mungkin dari tahun 1995 yang Bapak rasakan ketika menjalankan karir sebagai ASN, karena kita pengen tahu nih, Pak. Jadi kita ingin memahami bagaimana netralitas ASN yang dulunya hanya mengatur larangan untuk menjadi anggota dan pengurus partai dan kini semakin berkembang menjadi larangan keterlibatan ASN secara langsung atau berpolitik praktis ya, Pak ya. Ya. Oke, baik, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Saya merasa sangat terharu, kemudian merasa bergembira bisa hadir bersama di podcast BKN Regional 12 Pekanbaru ini. Dan seperti tadi kami sampaikan, ini sudah kunjungan yang ketiga dan selalu ada hal yang baru ini di BKN. Semoga ini menjadi motivasi, inspirasi juga bagi kami nanti khususnya di Padang Panjang. Dan benar apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa saya diangkat menjadi CPNS itu 1 Januari 95. Jadi kalau sekarang 2024 sudah 29 tahun. Tamat SMA, Pak. Wah, dari tamat SMA ya, Pak ya? SMA, dan sebetulnya sudah pernah juga kuliah dulu 1 bulan di UNAN. Setelah itu pada saat yang bersamaan juga mengikuti seleksi penerimaan Praja STPDN. Alhamdulillah diterima dan masuknya 94, September 94. Kemudian 1 Januari keluar SK CPNS golongan 2A sampai 98, 4 tahun pendidikan, kemudian ditempatkan di Kota Padang Panjang sejak tahun 1998. 1998 ya, Pak. Jadi sudah 26 tahun. 26 tahun. Ya. Saya mulai dari bawah, dari sebagai staf di kantor camat, kemudian menjadi sekcam, kemudian tugas belajar lagi. Kemudian setelah tugas belajar S2, di Januari 2004, saya diangkat menjadi camat. Waktu itu masih usia 28 tahun 10 bulan. Selama dua kali, Kecamatan Padang Panjang Timur, kemudian Barat, selama 5 tahun. Kemudian menjadi kepala bagian umum 3,5 tahun. Kemudian di 2012 di usia 37 tahun saya diangkat menjadi pejabat eselon 2. Waktu itu sistemnya belum seperti sekarang. Belum ada seleksi terbuka. Tapi diangkat oleh Bapak Wali Kota sebagai asisten 2. Kemudian setelah 3 tahun digeser menjadi asisten 1. Kemudian
Kepala Bapeda 2 tahun, dan terhitung sejak 2019 saya diangkat menjadi Sekda Padang Panjang. Ini sudah 5 tahun. Sudah tahun kelima ya Pak ya? Kelima. Dan alhamdulillah sejak Oktober 2023 untuk mengisi kekosongan sementara kepala daerah, kami ditunjuk untuk menjadi penjabat kepala daerah. Oke. Mudah-mudahan amanah yang diberikan ini bisa dijalankan dengan baik. Berbicara tentang netralitas ASN ya, Pak. ASN seperti yang disampaikan tadi, ini saya ikuti nih perkembangannya. Dulu malah pada saat saya masuk di 98 itu masa suhu politik itu sangat tinggi. Karena kita baru saja bertransformasi dari eranya Orde Baru ke era reformasi. Suasana politik juga berubah. Dulu hanya ada 3 partai politik, kemudian menjadi multi partai, banyak partai. Dan dulu bahkan malah ada PNS dari TNI, Polri yang menjadi bagian dari politik daerah, menjadi anggota DPRD itu tanpa melepaskan jabatan sebagai ASN-nya atau PNS pada saat itu. Dan begitu juga saya dari 98 sampai dengan sekarang ini sudah 5 kepala daerah yang menjadi pimpinan daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mulai ada yang dari birokrat, kalau sebelum era sebelumnya itu rata-rata dari birokrat. Ada yang dari kepala Bapeda, kemudian mantan Sekda, kemudian direktur rumah sakit umum. Nah, kemudian 2 periode terakhir, seiring dengan perkembangan zaman, kepala daerah di Padang Panjang itu dijabat, dipilih oleh masyarakat dari kalangan wirausaha, dari pengusaha. Nah, tetapi yang menariknya, 2 wakil wali kota juga dua-duanya berasal dari birokrat. Tetapi mungkin pada saat sekarang berbeda situasinya dengan sebelumnya. Kalau dulu malah keterlibatan PNS dalam politik seperti itu bukan hanya bisa dipilih menjadi anggota DPRD, misalnya ditunjuk ya, kemudian menjadi kepala daerah dengan hanya melepaskan jabatannya sementara, dengan tidak melepas status sebagai ASN. Nah, tapi sekarang kondisinya berbeda. Apabila PNS atau ASN masuk ke wilayah politik, harus mengundurkan diri. Nah, tentu dengan kondisi ini harus disikapi dengan baik, bahwa inilah perkembangan yang terjadi, demokrasi kita selalu berubah dan berkembang. Tentu kita di daerah sebagai ASN yang berada di tengah-tengah masyarakat harus menunjukkan prinsip itu. Dan bagi saya pribadi, seperti juga apa yang selalu kami sampaikan kepada kawan-kawan, ASN itu adalah abdi negara, abdi masyarakat. Berdiri di atas semua kepentingan, bukan berada di satu pihak, unsur, satu partai politik atau kekuasaan, tidak. Tetapi berdiri untuk melayani, menjadi abdi negara, abdi masyarakat. Ini mungkin yang menjadi prinsip ya. Berarti Bapak juga melihat pentingnya netralitas bagi seluruh ASN yang ada. Sangat penting, Pak. Ya. Nah, saat ini kan kita juga, bahkan Bapak juga mungkin serta seluruh masyarakat Indonesia juga sering mendengar tentang pelanggaran netralitas ASN ya Pak ya. Yeah. Nah, kita punya data Pak dari siaran pers Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama BKN per tanggal 31 Januari 2024, bahkan itu sebelum pemilu 2024, terdapat 47 laporan pelanggaran yang terdiri dari 42 pelanggaran disiplin dan 5 pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN. Dan bagaimana menurut Bapak, apa faktor yang menjadi atau faktor utama yang menjadi godaan lah bahasa kita ya Pak ya, yang menjadi godaan ASN sehingga terjerumus ke dalam pelanggaran netralitas ASN tersebut? Ya, memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita sama-sama mengikuti perkembangan yang ada beberapa bentuk-bentuk pelanggaran atau juga kasus-kasus pelanggaran netralitas yang terjadi.
di lingkungan ASN, dan kami juga melihat kalau dari sudut pandang saya mungkin ada dua faktor. Yang pertama mungkin faktor yang sangat manusiawi yang disebabkan karena pertama adanya hubungan emosional kekerabatan, misalnya saudaranya yang ikut, kemudian suami atau istri, kemudian mungkin bekas atasan yang kalau kita misalnya di timur ini rasa segan, rasa nggak enak, ini tetap ada. Faktor kedekatan. Faktor kedekatan ya secara personal ya. Nah, terkadang ini yang tanpa disadari ini menunjukkan keberpihakan, ketidaknetralan. Kemudian yang kedua yang mungkin lebih negatif lagi, ini ketidakprofesionalan. Itu yang saya mungkin bisa dilihat ya. Karena ASN ini adalah salah satu menjadi daya tarik, tetapi di sisi lain dengan ketidakpercayaan diri kawan-kawan bisa jadi dengan harapan berada di satu pihak, nantinya pada saat terpilih mungkin akan diiming-imingi atau berharap untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, apakah itu promosi atau ada hal-hal lain yang mungkin dianggap akan bisa sebagai balas jasakah atau juga imbal dari apa yang sudah diberikan dalam bentuk dukungan. Dua faktor ini yang mungkin dominan saya lihat terjadinya unsur-unsur ketidaknetralan di lingkungan ASN sendiri. Bahkan juga Menteri Dalam Negeri juga sering banget ya Pak ya menyerukan baik itu kepada para pejabat gubernur, wali kota, dan juga bupati untuk menjaga netralitas menjelang pesta politik atau pilkada serentak atau pemilu yang lalu yang telah lewat. Dan bagaimana Bapak PJ menilai pentingnya netralitas ASN ini dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang akan datang? Ya, benar yang Bapak sampaikan tadi. Salah satu tugas ya di samping menjalankan roda pemerintahan sambil mengisi kekosongan sementara ini, salah satu tugas penting penjabat kepala daerah yang selalu ditekankan kepada kami adalah memfasilitasi, mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pemilu kepala daerah, dan menegakkan netralitas ASN. Itu kata kunci yang memang selalu diingatkan oleh Bapak Mendagri, dan bahkan kepada kami sendiri, para penjabat kepala daerah yang akan masuk untuk ikut dalam kontestasi, harus mengundurkan diri paling lambat 17 Juli. Walaupun tahapan pendaftaran ini baru dimulai pada 27 ini, 27, 28, 29. Tetapi 40 hari sebelum pendaftaran untuk menjaga netralitas ini. Karena ASN ini, apalagi penjabat kepala daerah, memiliki pengaruh, memiliki kewenangan, pusat informasi dan lain-lain. Ini agar pilkada ini fair, jujur, adil, bagi yang berminat mundur sebelum pendaftaran. Walaupun sebagai ASN biasa kita mengajukan pengunduran diri pada saat mendaftarkan diri sebagai calon. Bahkan jauh-jauh sebelumnya. Sebelum proses pelaksanaan pilkada juga sudah diberikan perintah itu ya Pak. Betul. Jadi memang ada yang mengundurkan diri yang diganti karena memang ingin berniat maju untuk menjadi peserta dalam pilkada serentak ini. Nah, selain langkah yang tadi, apa ada langkah-langkah lain nggak Pak yang mungkin Bapak laksanakan selaku PJ untuk ASN-ASN yang ada di daerah Kota Padang Panjang untuk tetap netral dan juga tentu memastikan bahwa ASN tetap berada pada koridornya mengingat pilkada yang akan datang ini Pak? Iya, secara langsung melalui tertulis kami sudah mengeluarkan beberapa kali surat edaran tentang netralitas ASN ini. Kemudian yang kedua, kita juga sudah membuat komitmen bersama. Kemudian di beberapa kesempatan saya selalu menyampaikan sosialisasi, penjelasan bahwa ASN ini harus netral, harus harga mati. Karena kita harus berada di atas semua kepentingan masyarakat. Dengan prinsip siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah itu adalah nanti atasan kita.
tetapi tidak mengorbankan, karena ASN ini adalah marwahnya ASN, tentu juga harus kita jaga. Kemudian jangan sampai nanti ada konflik kepentingan, kemudian ASN akan terpecah, si A mendukung ini, si B mendukung calon ini. Ini yang selalu kami himbau dan kami ingin pastikan. Saya tidak ingin ada kasus yang terjadi. Tetapi kalau Bapak dan Ibu ingin masuk wilayah itu boleh. Karena ini adalah merupakan hak sebagai warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 28, juga disebutkan setiap orang berhak menyuarakan pendapat. Kemudian juga di dalam undang-undang berkaitan dengan HAM juga memiliki hak untuk dipilih, untuk memilih. Silakan, tetapi tentu juga sebagai ASN kita diikat dengan aturan perundang-undang yang berlaku, ada kode etiknya, kemudian ada tentunya sanksi-sanksi bagi yang melanggar. Dan kami ingin pastikan, saya tidak ingin ada kasus yang terjadi yang nantinya akan berakibat negatif bagi Bapak dan Ibu, yang akan ada sanksi, baik itu sanksi dari sisi kode etiknya maupun juga pidana. Nah, ini yang memang selalu kita himbau, dan alhamdulillah sejauh ini dulu pernah ada peringatan dari pusat, ada kawan yang akan pensiun, kemudian mencoba melakukan pendekatan. Kami sampaikan, ikuti aturannya. Kalau memang Bapak ingin maju, walaupun sudah mendekati 2 bulan sebelum pensiun, ada aturannya. Sebelum pendaftaran silakan mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Kan semuanya diatur, tapi jangan semau kita. Gitu. Kita ada ikatan. Ada langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika ASN ingin atau tertarik untuk masuk ke dunia politik. Tapi ada tadi tips dan juga hal yang Bapak sampaikan tadi, pentingnya kita menjaga marwah sebagai seorang ASN ya Pak ya. Betul Pak. Dan dengan pengalaman Bapak PJ yang luas sebagai birokrat, atau tadi saya sebutnya birokrat ulung ya Pak ya, dengan biasa saja Pak, jangan sudah panjang proses menjadi pejabat dan juga mulai dari bawah berarti ya Pak ya pelaksanaannya. Dan mungkin Bapak ada tips ataupun saran bagi rekan-rekan ASN yang sedang menonton kita Pak, kira-kira untuk menghindari keterlibatan ASN tersebut dalam pelaksanaan politik praktis serta menjaga netralitas ASN, itu ada nggak Pak tips and triknya agar terhindar dari hal tersebut Pak? Iya, ini mungkin pesan untuk kita ya. Kalau saya berbicara kita berarti termasuk untuk saya sendiri. Iya betul. Walaupun saya saat ini menjabat sebagai penjabat kepala daerah, tetapi tidak juga lepas status ASN-nya. Jadi tentunya kami menghimbau dan mengajak, saling mengingatkan kepada kita semua bahwa ASN itu adalah profesi yang memang menjadi abdi negara, abdi masyarakat. Rata-rata masa jabatan atau masa kerja seorang ASN itu rata-rata 30 tahun. Ada yang kurang, mungkin ada yang lebih. Dengan satu periode kepemimpinan kepala daerah pilkada itu 5 tahun, berarti akan ada nantinya diikuti lebih kurang 6 kali, minimal 6 kali masa periode kepala daerah. Tentunya kita tetap harus berada di jalurnya. Netralitas ASN ini memastikan bahwa ASN itu tegak lurus sesuai dengan marwahnya sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Dengan cara apa? Ya kita harus bisa menempatkan diri. Mana membatasi ruang sebagai bagian dari keluarga, bisa saja. Pernah kejadian juga ada seorang ASN yang harus mengundurkan diri dari jabatannya atau cuti di luar tanggungan negara karena suaminya ikut menjadi calon kepala daerah di daerah lain. Sementara dia menjabat sebagai pejabat eselon 3 di Kota Padang Panjang. Untuk menjaga ini aturannya seperti itu. Tentunya ini tidak melupakan status kita. Jangan sampai nantinya gara-gara ada keluarga yang ikut, kita nanti bisa tidak. Tetapi tentu ada regulasinya. Ada membatasi yang mengikat kita. Kemudian yang kedua, kami beberapa kali menghimbau siapapun yang akan menjadi kepala daerah terpilih nantinya pastinya juga membutuhkan birokrasi untuk menjalankan pemerintahan. Tidak mungkin hanya wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur dengan wakil gubernur sendiri untuk menjalankan pemerintahan. Tidak, pasti membutuhkan birokrat ASN yang tangguh, yang memiliki
kompetensi untuk mendukung menjalankan apa yang menjadi visi misi mereka. Jadi untuk itu kami menyarankan tingkatkan profesionalisme ASN, komitmen diri kita, kompetensi diri kita. Siapapun nanti yang dipilih pasti akan butuh ASN atau juga figur-figur birokrat yang pasti akan mendukung kinerja kepala daerah terpilih, bukan calon. Jadi ini mungkin yang pesan yang ingin kami sampaikan. Iya, baik. Ketimbang ikut berpolitik praktis, lebih baik menjaga profesionalitas, terus bekerja dengan baik, Ya. sehingga siapapun nanti yang akan terpilih akan menjalankan roda pemerintahan jadi Betul. lebih baik. Ya. Betul, Bapak. Oke, baik, luar biasa teman-teman semuanya. Kita ucapkan terima kasih atas sharing yang luar biasa dari Bapak PJ Wali Kota Padang Panjang, Bapak Sony Budaya Putra APMSI. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama Pak. Luar biasa, dan mudah-mudahan pembahasan kita ini bermanfaat untuk rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia sehingga bisa menjaga netralitas ASN dan juga kode etik sebagai seorang ASN ya Pak ya. Iya, benar Pak. Oke, saya ucapkan sampai jumpa di Talking with berikutnya, dan saya Iqbal beserta tim mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.